Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang mau berpartisipasi, yang mau curhat, mungkin seputar permasalahan yang sedang Anda hadapi pada saat ini, pemirsa bisa bergabung, bisa mengirimkan SMS. Tentunya selama kami siaran, kami menerima SMS di 0819 081 77 771. Ya, atau pada malam hari ini Anda memiliki masalah mengenai pekerjaan Anda, kesehatan, rumah tangga, hubungan keluarga, atau masalah apapun pemirsa bisa SMS kepada kami. Jangan ragu lagi, tinggal curhat kepada kami, mengirim SMS di 0819 081 77 771. Ya, malam hari ini temanya sangat spesial, sangat unik ya. Apa Karena temanya? apa? Serba salah, nah. Oh, jadi gimana dong? Nah, mungkin pemirsa pada malam hari ini memiliki mungkin permasalahan yang begitu berat. Iya. Pemirsa kayaknya lihat acara ini mau kirim SMS, bertanya, nanti takut malu, takut ketahuan. Kalau nggak SMS jadinya nggak tahu jawabannya gimana. Nah, jadi serba salah. Nah, terus gimana, Nah? Oh, tetap harus SMS. Harus tetap SMS ya? Iya, kalau mengenai SMS jangan ragu lagi, nggak serba salah, langsung aja SMS. Iya, semua rahasianya dijamin. Ya. Dijamin. Pemirsa bisa bertanya ke narasumber kita di 0819 081 77 771. Karena itu pemirsa jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ya. Mungkin sudah tidak asing di Batam. Nah, kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Eki. Malam. Malam Ana. Malam Pak. Saya sapa sebelah saya Harus. dulu. Oh enggak, pemirsa dulu Pak. Kalau enggak saya serba salah nanti. iya, betul, Pak. Serba salah, duduk bersebelahan tapi enggak Iya, sapa-sapaan. Malam Bu. Malam Pak. Dan yang paling penting selamat malam pemirsa di rumah. Iya. Ya. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya. Malam. Hari ini kelihatan begitu serba salah. Memang enak yang kedua ya, langsung malam semuanya Iya. gitu ya. Harus gitu sapa ya satu-satu. Iya, terutama selamat malam untuk pemirsa New Life, pemirsa Ya. setia yang selalu nonton acara New Life walaupun mesti nunggu sampai segini malam ya acara terakhir, tapi masih tetap semangat. Iya, Kita mantap. sangat mengapresiasi ya pemirsa Betul. yang ada di rumah. Selamat malam pemirsa. Ya, selamat Gimana malam. Gimana kabarnya? kabarnya? Tentu Tentu saja saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. mantap. Kompak. Iya. Jadi temanya siapa nih Pak yang salah? Loh, salah Pak ya? Oh ya. Kenapa mengangkat tema serba salah Pak? Begini, dalam hidup ini kita kan seringkali dihadapkan pada keputusan-keputusan yang harus kita ambil Ya. dalam hidup ini. Dan kadang waktu kita harus membuat keputusan, kita tahu ada resiko-resiko yang terjadi dalam hidup ini. Betul. Misalkan waktu kita membuat keputusan, teman-teman yang misalkan yang kerja di dunia malam, Ya. gitu kan, hatinya sudah nggak di dunia malam, Udah gak nyaman kerja di sana. sudah nggak nyaman, pingin bertobat, pingin berubah. Tapi serba salah, kenapa? Kalau dia nggak kerja, nggak ada makan. penghasilan, Nggak gitu makan, kan? Pak, iya. Sementara pengeluaran dia selama ini sudah besar, gitu kan? Jadi dia pikir harus bekerja di sana. Nah, bagaimana kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup ini supaya kita tidak menjadi serba salah? Nah, itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kadang juga kita ketemu dengan orang-orang yang kita baikin salah, kita cuekin juga salah. Iya, iya. Nah, itu kita akan bahas habis malam Jadi hari ini. benar-benar serba salah Pak ya? Betul, bagaimana kita mengatasinya itu yang paling penting. Ya. Jadi apalagi musim-musim pemilu gini, mau coblos siapa? Ada 3 teman misalkan calon Ya. kandidat, serba salah. Mau pilih yang mana ini? Semuanya dekat semua, Pak, Semuanya ya? teman. Nah, itu. Mau nyoblos juga salah, nggak nyoblos, Nggak nyoblos juga salah. salah. Nah, Benar-benar itu. serba salah nih kayaknya nih malam ini. Ya. Tapi harus tetap nyoblos nih. Harus ya. Iya, tanggal 9 nanti sama-sama coblos. Ya. Itu Coblosnya namanya 1, jangan pes- 3-3. 3-3 Pesta demokrasi Pak Iya, ya. tetap Kita harus memilih kita. Ya. Memilih yang terbaik. Nah, Ya. buat pemirsa juga yang merasa mau SMS salah, nggak SMS juga salah,
Nggak salah kok pemirsa SMS saja kepada Ya, harus kami. tetap SMS di 0819 081 7771. Ya. Nah, kenapa orang kok bisa sampai memiliki rasa serba salah seperti itu? Ya. Ya, Kenapa bisa saya seperti biasanya merasa benar sih sebenarnya. serba salah ya. Jadi serba salah saya bilang merasa benar. Orang yang merasa serba salah di dalam hidupnya itu ada beberapa penyebab ya yang kita coba telusuri. Adanya rasa kurang mengetahui apa yang harus dia lakukan gitu. Akhirnya membuat dia merasa jadi serba salah gitu. Karena tanpa disadari kita nih kan sebenarnya dalam hidup ini seperti terseret dalam gelombang kepentingan ya, kepentingan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk diri kita sendiri juga punya kepentingan. Diri kita sendiri punya kepentingan, orang-orang di sekeliling kita juga semuanya punya kepentingan. Dan baik disadari ataupun tidak disadari, orang-orang di sekeliling kita ini sebenarnya sedang menuntut kita untuk mengikuti kepentingannya mereka. Ya. Nah, apabila kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan gitu ya, akhirnya kita mengalami satu posisi di mana kita merasa kayaknya serba salah deh, mau gini salah, mau gitu juga salah gitu. Mau nyenengin orang lain tapi kok nggak enak di saya gitu, mau nyenengin diri sendiri tapi kok nggak enak sama orang lain dan lain sebagainya. Kemudian adanya tekanan ya, karena tuntutan-tuntutan itu orang-orang di sekeliling kita, hal itu mengakibatkan tekanan-tekanan tersendiri dalam hidup kita. Masing-masing orang menuntut kita untuk mencapai apa maunya mereka, untuk memenuhi atau memuaskan apa keinginan dari orang-orang di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, keinginan orang-orang di sekeliling kita itulah yang akhirnya membuat kita berada dalam posisi yang tertekan atau di bawah tekanan gitu. Dimana kita harus seringkali mengambil keputusan yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dan apabila tekanan itu datangnya di saat yang bersamaan, misalnya Pak Susilo minta A sama saya, Hengki Minta di saat duit lah Bu, terang-terangan aja lah. duit aja ya, lebih enak ya. 5.000. Pak Setiap Susilo bulan minta duit ya 500.000. 5.000 aja lah. $5. Sing. Saya padahal tadi mau bikin 500.000 sing Pak, Oh, tapi iya. Bapak Oh, lebih iya. Jadi serba salah Pak. Saya menyesal kelihatannya Iya. serba salah. Misalkan saya minta 5.000 sing. Oke. Hengki? Hengki ternyata juga minta sama saya. Berapa, Heng? Mintanya 1.000 sing aja. 1.000 saja. sing, lebih sedikit. Nggak enak sama Nah, Pak Susi Sungkan. harus Jadi ada- serba salah ya. 10.000 lah, 10.000. Agak misalkan Nggak boleh berubah pikiran, permintaan Ya. pertama. Misalkan Hengki saudara, saya orang Iya. tua. Oh, Saya orang tua minta 5.000 sing. 5.000. Sebagai saudara butuh untuk biaya kuliah 1.000 sing. Betul, Ya. ya. Nah, sementara gaji saya cuma Rp2.500. Nah, bingung kan jadinya gitu loh. Semuanya menekan dan semuanya menuntut untuk dipenuhi dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya membuat kita berada dalam posisi yang serba salah. Mau yang mana ya gitu. Satu sisi orang tua saya. Ya. Orang tua saya sedang membutuhkan, orang tua Iya. saya membesarkan saya dari kecil. Di sisi yang lain saudara saya juga butuh untuk kuliah supaya masa depannya bisa lebih baik. Di sisi yang lain lagi, buat diri saya sendiri juga nggak Betul. cukup gitu. Akhirnya Buat karena suami dan tekanan, anak? nah Oh, iya. itu kebetulan suami dan anak penghasilannya $1 miliar. Oh, kalau gitu nggak salah. Salah lagi. Jadi akhirnya kita jadi dalam posisi yang bingung lah ya. Harus bagaimana? Apa yang harus kita pilih duluan? Itu karena tekanan-tekanan itu tadi. Bahkan ada yang sampai rela berutang ya. Betul sekali, untuk akhirnya bisa tambah- memenuhi Betul. kebutuhan itu. Kemudian apalagi? Ada lagi penyebab orang yang merasa serba salah adalah karena adanya keinginan untuk memuaskan semua orang. Padahal kita manusia adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ketika kita berusaha untuk memuaskan semua orang, di satu sisi kita memiliki keterbatasan. Misalnya kita ingin memuaskan semua orang dari sisi waktu. Kita berjanji sama banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Kita nggak mungkin bisa. Kita nih cuma satu orang. Ini 3 orang caleg. Bu, pilih Nah. saya ya. Itu dia. Pilih. Saya pingin pilih Bapak. Oke. Tapi di sisi yang Sini lain juga minta. Iya, dia juga bagus gitu loh. Dia juga minta. Nah, saya pingin dan saya kenal sama bertiga-tiga ini gitu Ya. kan, dan tiga-tiganya deket sama saya gitu. Jadi saya mau pilih yang mana gitu. Akhirnya posisi itu bikin kita jadi serba salah. Betul. Karena pengen nyenengin semuanya. Nanti kalau saya contreng Bapak, yang Hengki sama Ana marah sama saya. Apalagi kalau saya bilang ibu tega deh kalau nggak milih Ya. saya.
Saya intimidasi Ibu. Contreng semuanya Katanya aja. teman. Nggak boleh. Kan Mbak. Nggak boleh. Contreng. Nggak boleh. Surat suaranya jadi batal. Berarti pilihannya pilihan E gitu ya, semua benar. Gimana kalau menyikapi hal seperti itu? Ya, untuk menyikapinya kita tanyakan pada ahlinya. Silakan Pak. Ya, yang pasti gini, kita harus tahu prinsip. Ya. Memang kita dilema di antara 3 orang sahabat mungkin gitu kan, kita harus memilih salah satu, yang nggak apa-apa. Itulah dunia pertandingan gitu kan kalau bicara itu. Kalau misalnya bicara masalah uang tadi, misalkan uang banyak tuntutan, ya kita mesti ngatur prioritas. Pertama kebutuhan kita dulu, baru kita bisa berikan kepada yang lain sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah, jangan sampai kita memberikan kepada orang lain, kepada orang tua atau keluarga melebihi kemampuan kita. Akhirnya kita sendiri terlilit utang dan bahkan ini akan ambruk semua, gitu kan? Ya. Kebanyakan orang kan berpikirnya kan simpel saja. Mereka berpikir ya yang penting sekarang untuk bulan ini tertutupi dengan cara utang sana sini misalkan. Tapi dia nggak berpikir bulan depannya. Nah, makanya perlu pengaturan prioritas, gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu prinsip-prinsip kebenarannya antara orang tua dengan adik, mana yang lebih membutuhkan, atau dengan untuk pengaturan keuangan itu harus diatur dengan prioritas gitu, supaya kita memang keputusan apapun yang kita buat kalau sudah serba salah, akhirnya ada salahnya gitu kan. Kita transfer sedikit mungkin nggak cukup, ya sudah, tapi mau gimana lagi, kita transfer sesuai keinginan mereka, kita yang jadi berutang, nggak mungkin dong. Nah, serba salah, tapi nggak apa-apa, buatlah tetap keputusan yang terbaik dan pertimbangan yang terbaik. Jadi jangan takut membuat keputusan. Nah, yang jadi problem adalah pada saat orang merasa serba salah, akhirnya dia tidak membuat keputusan. Contoh lain, Itu malah jadi salah Pak ya? jadi salah. Hengki misalkan disukai oleh 2 orang cewek. Asik, cantik-cantik Amin. pula ya. Amin. Iya. Cantik dari belakangnya, dari depannya nggak tahu ya, nggak bercanda. Baca lah, serba salah. Cantik 2 orang cewek. Ya. Dua-duanya Hengki juga suka lihat dua-duanya. Aduh, ini gimana Nah, Pak? akhirnya jadian dengan dua-dua. Wih, Terus setelah itu kan serba salah, yang mau dinikahin yang mana kan harus satu. Harus milih, nggak mungkin dong dua-dua langsung dinikahin kan. Harus satu. Tapi jangan digili loh, Heng. Ya. Habis ini nikah, habis itu yang ini, enggak boleh loh. Jadi harus milih salah satu. Nah, sebenarnya supaya tidak serba salah, kalau kita sudah milih satu, ya satu. Jangan sampai satunya diterima lagi. Karena nggak enak, kasihan dia. Aku nggak tega. Dia baik banget loh, sudah baik, cantik Cantik pula berduit ya, Pak. lagi. Tapi yang di sini juga begitu. Aduh, nggak enak aku loh. Aku nggak mau melukai hati wanita. Dengan alasan begitu akhirnya dua-dua dipilih, itu sebenarnya melukain. Cepat atau lambat melukai. Kenapa? Karena harus memilih juga. Gitu. Ya. Ya, kami ingatkan lagi Bapak pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Nah, tadi sempat dibahas Pak soal dunia malam. Mungkin orang yang bekerja dalam dunia malam ya, baik wanita atau ya pria, merasa saya sudah jenuh, sudah capek, mau berhenti. Tapi kalau saya nggak kerja, saya mau makan apa? Saya mau hidup seperti apa? Tapi kalau masih kerja di situ, bisa terjerumus dalam, bisa lebih parah, mungkin narkoba, obat-obat, jadi semakin terpuruk hidupnya. Nah, jadi serba salah Pak. yang kerja malam tuh Budita. Sekarang kan udah malam, dia belum pulang ini. Kerja malam dia, iya kita semua. Makanya saya tanya yang kerja malam aja. Ya nurut aja lah. Jadi gimana? Sudah Bu malam Dita? Bu, jadi ibu kan kerjanya malam. Enggak, ini dunia malam maksudnya Iya. berbeda ya. Sebenarnya sih balik lagi tadi bicara soal prinsip ya. Tadi sempat Pak Susilo jelaskan mengenai prinsip dalam kehidupan gitu. Ya. Dalam hidup ini ada prinsip, ada prioritas-prioritas yang harus kita tentukan. Nah, memang hidup ini adalah sebuah pilihan dan tidak memilih pun itu juga adalah merupakan sebuah pilihan. Kita memilih untuk tetap terus-menerus berada di dunia yang kita tidak senangi, yang membuat kita merasa tidak bahagia, itu pun pilihan gitu loh. Jadi kalau saran dari saya, kalau memang sudah merasa bahwa dunia malam itu banyak negatifnya gitu ya, bisa membawa pengaruh yang tidak baik, kemudian tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Kalau menurut saya sih alangkah baiknya kalau pada saat itu kita mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita, karena memang keputusan yang benar memang mungkin ada resikonya ya, tetapi resikonya itu bukan berarti bahwa dia akan menjadi orang yang tidak bisa makan, bukan berarti seperti itu gitu. Siapa yang bilang kalau orang tidak kerja malam kemudian tidak bisa hidup enak? Buktinya? Buktinya berapa banyak orang di luar sana yang bisa hidup bahagia
bisa hidup senang, bisa hidup dengan berkelimpahan gitu ya. Maksudnya berkelimpahan dalam arti tidak hanya secara materi, tetapi juga Damai yang sejahtera. terlebih penting adalah kebahagiaan di hati ini, Iya, kedamaian di betul. hati ini gitu. Dia bisa merasakan itu tanpa harus kerja malam. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, tapi saya nggak punya keahlian apa-apa. Seringkali yang ditanyakan seperti itu, saya nggak punya keahlian apa-apa. Pendidikan saya hanya sampai segini gitu. Tetapi kalau kita mau jujur, di luar sana juga kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang juga yang ternyata mereka tidak mengenyam bangku pendidikan yang memadai, tapi ternyata mereka bisa mencapai kesuksesan gitu. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatunya itu tergantung dari bagaimana pola pikir kita. Ketika kita memiliki pola pikir yang salah di dalam kehidupan ini, maka secara otomatis prioritas kita itu menjadi salah juga. Dan akhirnya apa yang kita lakukan, tindakan kita pun akan jadi salah juga gitu. Ketika Anda mulai berpikir bahwa saya tidak bisa makan kalau saya tidak melakukan pekerjaan yang saat ini saya geluti, itu artinya adalah bahwa kita percaya di sana dan maka tindakan kita pun akan mengikutinya gitu loh. Makanya alangkah baiknya kita bisa merubah pola pikir kita sesuai dengan pola pikir yang benar. Ya. Tapi kalau masih ngalamin kebingungan gimana, nggak ada teman, nggak ada saudara di Batam Di ini Batam, gimana? ya. Di hidup Justru dunia malam. ya, sebenarnya justru untuk itulah New Life ada. Ya. New Life ada, sebenarnya kerinduan New Life adalah untuk bisa menjadi jawaban. Menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Orang-orang yang mengalami putus asa, orang-orang yang mengalami hilang pengharapan, orang-orang yang masih memiliki kebingungan akan seperti apa hari depan saya. Justru itulah tujuan kenapa New Life didirikan. Kami sangat terbuka dan kami sangat rindu untuk bisa menolong kalau memang ada keinginan dari pemirsa untuk ditolong, untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan. Kita memberikan layanan, semua layanan yang New Life berikan semua diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan dijamin kerahasiaannya. Dan New Life mau melakukan ini semua bukan karena ada maunya. Kadang-kadang ada orang juga yang berpikir bahwa ini pasti ujung-ujungnya ada maunya gitu. Saya ngerti di dunia ini memang kelihatannya tidak ada yang gratis. Ibaratnya mau buang air aja bayar gitu ya. Istilahnya kan kita mau ngasih aja bayar gitu. Nah, mau ngasih buang air kan. Jadi karena di dunia ini begitu banyak yang nggak gratis, jadi akhirnya banyak orang berpikiran bahwa ini pasti orang berbuat baik pasti karena ada maunya gitu, pasti ujung-ujungnya pasti ada sesuatu gitu. Nggak apa-apa, itu terserah. Tetapi pada malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami mengalami perubahan di dalam kehidupan ini, kami alami semuanya itu melalui pemberian yang orang lain berikan ke dalam kehidupan kami, dan pemberian itu kami terima secara gratis, secara cuma-cuma. Kami bisa mengalami perubahan. Dulu kami tidak memiliki pengharapan, kami memiliki masa lalu yang kurang baik, kami dulu nggak berpikir kami bisa mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Tapi pada akhirnya kami bisa mengalami perubahan, dan perubahan itu kami peroleh secara gratis, secara cuma-cuma. Dan karena itulah kami juga rindu untuk kami bisa membagikannya kepada orang lain secara gratis juga, secara cuma-cuma juga. Luar biasa kok. Saya ingat waktu saya dibina juga gratis ya Bu. Ya. Nggak ada waktu dibina lalu Nggak harus ada, bayar harus sama bayar. sekali nggak ada. Dan besok pembina saya datang gitu Ya. kan. Jadi kalau pemirsa mau ketemu boleh besok. Ya, jam 4 sore di New Life. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol banyak di sana. Dan mungkin Ana bisa cerita mungkin dulu waktu ini kan asli pemirsa. Ya. Nah, waktu nonton benar. waktu nonton New sudah rapi. Nggak, kan? serba salah dia, serba salah dia. Emang ada cerita apa Pak tentang Ana Pak? Nah, waktu kamu nonton New Life apa bayanganmu waktu itu? Apakah mungkin New Life memberikan gratis atau gimana? Boleh cerita? Ya, waktu itu berpikirnya kan mau hamil gitu kan, ya mau melahirkan. Lagi hamil waktu itu. Lagi hamil. Terus kalau misalnya SMS ke New Life kayak gitu, kalau mau dibantu, terus kan biaya melahirkan, biaya kedepannya anak, ngurus anak kan banyak gitu ya, mahal, bukan uang yang sedikit. Nah dulu berpikir, ragu juga gitu, emang masih ada orang yang benar-benar mau tolong gitu kan, dengan mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk saya. Apalagi mungkin waktu itu nggak kenal sama sekali kan, misalnya teman aja bantu seadanya
Apalagi ini orang yang nggak kenal sama sekali, Keadaan hamil ya, Nak, ya. apa benar mau benar-benar bantu kayak gitu. Dulu Ya. berpikir seperti itu. Dan ternyata Free. Ya. semuanya Free, gratis. ya, dibantu sampai sekarang. sampai sekarang. Dan perlu pemirsa tahu sekarang Ana juga merasa terpanggil untuk menolong orang-orang yang memiliki latar belakang seperti Ana, membantu mereka menjadi teman bagi mereka, dan itu karena diterima gratis, Anda juga memberikan layanan gratis. Jadi kalau mungkin Anda sedang hamil, bingung, gak ada jalan keluar, boleh kontak Ana. Atau yang masih terjebak di dunia malam. Ya, yang terjebak dunia malam. Bisa kontak Nyoleh, Pak, ya? Betul, betul. Bisa bertemu dengan Bapak atau Ibu Ya, Dita? boleh. Tinggal janjian aja. Ya. SMS dulu atau telepon langsung boleh. Gitu kan, kalau untuk janjian. Jadi bisa langsung kontak sama Ana. Ya, asli gratis. Ya, dan ada satu statement dari satu orang yang berkata bahwa dunia ini penuh dengan keadaan yang tidak menyenangkan ya. Sekarang kita dengar perang di mana-mana, orang saling membenci orang lain, banyak pembunuhan, suami istri bisa saat berantem bisa begitu mengerikan, orang tua dengan anak bisa sangat mengerikan gitu. Ada kerinduan sebenarnya dari setiap kita untuk melihat perubahan dari dunia ini. Kita rindu adanya perubahan, kita rindu adanya perbaikan, kondisi yang lebih baik, dan kita rindu ada kasih sayang di antara sesama manusia sebenarnya. Masing-masing orang merindukan itu, tapi karena kita melihat begitu parahnya dunia di luar sana, akhirnya banyak orang yang mengatakan bahwa saya ingin perubahan, tapi apakah mungkin seorang saya bisa melakukan perubahan gitu untuk bisa merubah dunia ini gitu. Di situ saya hanya bisa berkata bahwa kita memang tidak mungkin mengubah dunia ini, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri, dan ketika kita merubah diri kita sendiri, kita mengubah dunia kita. Ya. Dunia itu artinya adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Betul. Kita bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan ketika itu terjadi, kegerakan sedang terjadi. Sesuatu yang besar benar-benar sedang terjadi sebenarnya. Dan kita menemukan arti hidup ya. Betul sekali. Ya, kami mau ingatkan kembali buat pemirsa yang pada malam hari ini mungkin ingin merasakan perubahan di dalam kehidupan Anda, atau Anda memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran Nyoleh pada malam hari ini, karena percayalah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Anda bisa Ya. kirimkan SMS kepada kami di nomor 0819 081 77 771. ya. Nah, kalau misalnya kita menghadapi teman atau orang gitu, kalau misalnya kita diamkan itu salah, tapi kalau misalnya kita ajak ngobrol, dia pun marah-marah gitu. Kok kita jadi bingung kan, ini kenapa gitu, jadi serba salah kitanya. Nah, apa yang harus kita lakukan bila kita menghadapi orang seperti itu? Ya, intinya sih kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang ya. Kadang kita udah berusaha bersikap baik sama semua orang. Kita berusaha untuk gimana caranya supaya nggak bikin orang lain sakit hati gitu ya. Kita menjaga perasaan orang. Tapi bagaimanapun dalam hidup ini selalu ada pro dan kontra. Bahkan tokoh-tokoh besar dunia sekalipun itu kalau kita lihat sejarahnya pasti selalu ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang pro dan ada orang-orang yang oposisi gitu, yang menentang apa yang dia keputusan-keputusan yang dia ambil di dalam kehidupannya dan apa yang dia lakukan. Jadi mau kita berbuat baik ataupun kita berbuat kurang baik, sebenarnya pro dan kontra itu selalu ada dimanapun gitu, dan sampai kapanpun. Karena apa? Rambut boleh sama hitam mungkin ya, tetapi isi kepala kita tuh beda-beda. Dan isinya benar-benar bisa beragam dan reaksinya benar-benar bisa beraneka macam. Jadi kita tidak mungkin bisa mengikuti persis apa maunya orang lain gitu, dan kita nggak bisa menduga-duga gitu. Jadi kalau intinya kalau ada orang yang bersikap seperti itu, misalnya kita baikin, dianya juga balas dengan jutek gitu ya. Tetapi mau kita jahatin juga jadi salah juga kitanya gitu ya. Kalau menurut saya, kalau saya ada di posisi itu, maka sikap yang akan saya ambil adalah kita tetap berbuat benar, kita tetap bereaksi benar. Apapun yang terjadi, ya walaupun mungkin dia belum bisa menerima teguran kita, ya mungkin nggak ada salahnya kita mungkin bersikap pasif dulu atau diam dulu gitu ya.
Akan tetapi bukan berarti kita membenci dia gitu loh. Kapanpun dia membutuhkan apapun ya tetap kita tolong. Jangan sampai karena orang lain bersikap begitu sama kita, akhirnya justru malah mengubah identitas kita. Yang tadinya kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang niatnya selalu pengen baik gitu ya, tetapi karena kita dijahatin kemudian jadi alasan buat kita untuk membenarkan perbuatan kita untuk jadi jahat juga sama dia gitu. Akhirnya yang terjadi adalah kita dan dia nggak ada bedanya gitu. Yang pasti kan kalau orang itu gampang tersinggung, gampang sakit hati, jutek, biasanya orang itu sedang mengalami problem. Betul. Nah, kenapa Pak? Kok orang bisa seperti itu Pak? Ya, karena dia sedang mengalami problem. Itu banyak sekali penyebabnya, bisa karena himpitan, bisa karena pola pikir yang salah menilai diri dan sebagainya. Salah menilai orang lain karena dia sudah sakit hati, karena dia punya pengalaman buruk dengan orang, akhirnya dia pikir semua orang sama, buruk juga gitu kan. Dan akhirnya dia memunculkan reaksi-reaksi yang salah. Nah, kita belajar mengerti lah kondisinya dia, kita mengerti pola pikirnya dia. Kalau misalnya belum bisa kita deketin sekarang, ya udah tunggu waktu yang pas, atau kadang nanti biasanya orang itu sampai menyerah dengan persoalannya dan akhirnya dia bisa cerita. Nah, itu mungkin saatnya kita masuk. Jadi nggak mesti waktu ada orang ngalami masalah kita harus masuk terus, nggak mesti seperti gitu. Ya. Terus kalau boleh tanya, karena Pak Susilo udah berkeluarga, gimana Pak kalau ngadepi anak yang mungkin masih belum cukup umur, tapi Pak minta beliin sepeda motor, terus kalau nggak dibeliin anaknya mokong, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, tapi kalau dibeliin dia belum cukup umur. Nah, mungkin gimana Pak kalau sebagai orang tua? Kalau saya jelas, pertama komunikasi ya, kuncinya di komunikasi. Kita beritahu dia prinsip-prinsip, aturan-aturan yang ada, misalkan naik motor harus punya SIM, nilai-nilai yang ada, kemudian komunikasi dan baik. Memang awalnya pasti dia susah terima, namanya juga anak-anak. Karena kalau lihat di Batam banyak sekali Pak, masih kayak SMP, SD gitu masih sudah bawa motor semua Pak. Ya. Gimana kalau sebagai orang tua gitu Pak menyikapi anak seperti itu? Masing-masing keluarga punya kebijakan masing-masing. Kita nggak boleh menghakimi keluarga yang lain, kita nggak bisa menilai keluarga lain. Yang penting yang saya tahu di dalam keluarga saya punya value di sana. Kalau misalnya memang belum, ya jangan, gitu kan. Ya, karena anak saya masih kecil ya, gitu kan. Nah, anak kecil pun punya keinginan banyak, pengen beli PlayStation, pengen beli robot-robotan, pengen beli ini, pengen beli itu, kan sama aja. Nah, kalau kita ikutin semua juga bisa malah tidak mendidik dia. Dia bisa menjadi anak gampang, saya sebutnya anak gampangan. Semuanya harus dipenuhi dan seterusnya. Jadi harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi lebih bijaksana gitu Pak ya orang tua ya sebagai komunikasi, orang tua. Komunikasi, penjelasan. Anak-anak tuh butuhnya komunikasi. Ya. Nah, kalau misalnya pacaran nih, buat yang pacaran beda agama. Nah, bagaimana itu kalau misalnya kita teruskan terus orang tua pada nggak merestui. Tapi kalau misalnya mau diputusin, kita udah terlanjur cinta. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus pilih mana gitu? Ya. Sebenarnya balik lagi ke pola pikir ya, pola pikir yang benar. Intinya adalah bahwa setiap agama, saya percaya bahwa tidak ada satu agama pun yang mengizinkan umatnya untuk berpacaran atau apalagi sampai menikah gitu ya dengan orang yang berkeyakinan lain gitu. Jadi prinsip itu dulu, prinsip kebenaran itu dulu dimiliki, baru kita bisa berpikir dengan benar gitu loh. Karena kalau kita mengandalkan perasaan dan mengesampingkan hal yang benar gitu ya, prinsip yang benar, maka akhirnya hidup kita akan terombang-ambing juga gitu loh, dan mengalami ketidakjelasan, dan akhirnya juga rumah tangga yang kita bina juga nanti mengalami ketidakjelasan karena menikah dengan beda keyakinan juga begitu banyak resiko sebenarnya ya. Nanti pada saat menikah anaknya mau dibesarkan bagaimana, mau menikahnya dengan cara apa, mulai dari menikah aja udah bingung mau ikut agama yang mana. Begitu menikah, selesai menikah nanti mau beribadah kemana bingung gitu. Masa setiap minggu ada hari-hari tertentu pisah-pisah gitu. Nanti anaknya mau dibesarin pakai ajaran yang mana gitu. Pro kontra dari pihak keluarga lagi semua. Iya. Dan nanti ketika ada masalah dalam rumah tangga, kemudian mau diselesaikannya bagaimana gitu, mau ketemu sama siapa gitu, karena ajarannya ada yang berbeda gitu. Jadi begitu banyak hal yang sebenarnya
akan mengakibatkan ada masalah gitu nantinya. Jadi yang terpenting adalah miliki pola pikir yang benar dulu, karena sebenarnya perasaan itu tidak mungkin bisa muncul kalau dari awal itu portalnya sudah ada gitu, bahwa menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan itu ya nggak ada ujungnya gitu. Ya, sebelum ke pesan perubahan, mungkin satu SMS Pak ya, dari 25651. Halo Batam TV. Ya, halo, saya Dani. Saya mau curhat masalah rumah tangga saya. Saya selalu bingung menghadapi keluarga saya. Saudara saya mau menikah dan menikahnya karena terpaksa atau karena kecelakaan. Semuanya itu diserahkan sama saya. Namun setelah saya urus semuanya, Secara mendadak. ya secara mendadak pas hari hanya saudara saya itu batal untuk menikah dan saya pun merasa sangat malu kepada pihak KUA-nya. Apa yang harus saya lakukan Pak dari Dani? Iya, yang pertama buat Mas Dani, saya memberikan apresiasi Anda mau membantu saudara yang membutuhkan pertolongannya, yang sedang membutuhkan. Dan itu luar biasa sekali. Dan memang waktu kita membantu orang, walaupun kita niatnya baik, tulus membantu, kadang ada resiko, gitu kan ya. Dan seperti yang Anda alami ini kan Anda merasa malu. Saya ngerti bahwa tidak mudah posisi Anda, apalagi sudah berurusan dengan KUA dan dibatalkan pas hari H, gitu ya. Dan tapi karena memang itu sudah terjadi, saya rasa kita harus belajar menerimanya juga ya. Karena yang menikahkan bukan kita, dari pihak adik kita itu. Jadi biarkan dia membuat keputusannya dan jelaskan kepada KUA, minta maaf dan seterusnya. Dan jangan menyalahkan diri Anda. Karena kalau Anda menyalahkan diri Anda, saya rasa tidak ada yang salah. Kenapa Anda sudah berusaha membantunya? Berjiwa besar. Belajar untuk menerima bahwa ya sudah, memang yang Anda bantu ini saatnya nggak pas. Dan itu mengakibatkan Anda malu. Ya, itulah di sanalah kelihatan bahwa nanti ketulusan Anda di sana. Kalau Anda malah menuntut, Anda malah menghakimi, malah memarahi dan seterusnya, maka akan menjadi kacau. Dan kalau mereka belum siap untuk menikah, ya saya tahu kondisinya mungkin sedang hamil atau karena kecelakaan gitu kan. Itu keputusan masing-masing. Keputusan masing-masing. Kalau mereka sendiri yang sedang hamil ini aja sudah siap untuk untuk tidak menikah, ya berarti mereka siap menjalani kehidupan masing-masing sudah. Dan itu sudah diambil. Saya rasa tidak, kesalahannya bukan di pihak Anda, jadi belajar aja. Terima, tetap terima adik Anda, tetap kasih adik Anda, jangan disalahkan dan tetap bereaksi benar. Karena saya yakin adik Anda juga dalam posisi stres. Stresnya kenapa? Karena sudah hamil, malu, bingung, dan mungkin dia juga membuat keputusan-keputusan yang salah dalam hidupnya. Bahkan Anda pun mungkin bisa disalahkan. Karena mungkin Anda dianggap terlalu memaksa atau gimana, dan itu biasa terjadi. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap tulus. Kita nolong orang tuh nyalakan kita, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau kita nolong orang yang sudah baik, berarti orang baik itu nggak butuh pertolongan sebenarnya. Orang yang sakitlah yang butuh pertolongan. Nah, itu yang terjadi pada adik Anda. Jadi saya malah memberikan apresiasi kepada Anda bahwa Anda sudah rela menolong. Ya, sebelum kita lanjut, kita break sejenak. Pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ya.
tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Nah, kita langsung ke SMS, Pak ya. Iya. Tapi siapa ini, Ada. Pak? Kok rasanya ada orang baru ini, Pak? Ada penampakan Ada kelihatannya, penampakan ada lagi penampakannya. Oh, ini yang Jumat yang lalu kan, Pak ini, Iya. Pak. Dia tiba-tiba muncul gitu kan. Tanpa Datang nggak diundang, ya? diundang, pulang nggak diantar dia ini. Nggak tahu apa kaitannya dan jelangkung saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi ngomong-ngomong dia sudah bawa peralatan Iya. ini, Pak. Apa ada ini, Pak? Mr. Silent nih? Nah, ini kayaknya menarik ini. Ini bukan serba salah kan ini? Oh, dia kayaknya mau Dadu. bawa dadu. Oke. Ya, dadu. Kemudian, ada sebuah kotak. Kotak kosong. oke. Ini memang Mr. Silent namanya, Pak ya? Iya. Memang nggak ngomong ya, Dia Pak? dia pelit ngomong. Tapi kalau pacaran dia ngomong terus. Oh, dikembalikan katanya. Kembalikan, Oke. kembalikan dadunya biar disimpan. Terus mau ngapain nih? Oh, ada sebuah kotak lagi. Ada kotak lagi nih. Kotak. ajaib. Iya. Oh, Kotak kosong ya? Boleh saya pegang? Oke. Jangan-jangan Cek tangannya dulu, ada cek dua dulu. gitu kan. Tunjukkan, Ya tunjukkan. harus, tunjukkan namanya Lihat tuh. kamera. Biasanya kan pesulap tuh banyak nipunya, Coba. Pak. Ini kayaknya dia mau main sulap Dan- tapi nipu ini. nah pemirsa kosong ya. Mau main sulap tapi nipu ini. Nah, kosong. Ya, ya. Dan herannya kita senang juga kena tipu gitu Iya. kan. Itu dia. Oke. Oke. Ya. Mau diapain? Oh, dadunya dadunya tadi. Oh. Mau dimasukin ke dalam. Oh. Oke. Oke, dadunya Ya, di oke, sebelah dadunya sini. di Ya. situ. Dadinya udah di dalam. Tebak nah. Ditutup. Oh. Oke, Kosong. Dadunya udah di sana. kan udah di sebelah sana. Iya. Oh, iya. Pintar. Ekspresimu loh kayak badut, bukan kayak pesulap. Oke. Terus? Sana, kanan tadi. Sebelah Ya. kanan. Kanan apa kiri nah? Oh, curang lah. Ya pasti bergeser kalau digituin. Oh, kosong. Ya pasti sebelah sini. Orang tadi digeser miring gini. Ah, di kiri kayaknya. Nah, jangan dimiring lah. Pasti Kosong lagi. geser. Iya pasti di situ. Soalnya digini kan. Coba. Coba lurus. Nah, lurus, jangan dimiringin. Oh, kosong. Sebelah sini, sebelah sini. Lurus, Di nggak sini, boleh miring. tapi lurus. Lurus, nggak boleh miring. Oh ya, dah. Lurus. Lurus, nggak boleh miring, nggak boleh di. Ya. nggak Ya, boleh. sebelah sana, sebelah sana. Sebelah kanan, sebelah Ya. kiri. Coba sebelah kiri. Pasti Nah, ada. pasti ada tereng-teng. Jeng. Kok kosong? Kok kosong lagi? Terus di mana? Ayo. Ayo, Aduh, dari Lihat, mana? lihat. Kita kali ini benar-benar serba salah ini, nah. Suruh milih tapi ya benar kosong, pemirsa, benar-benar kosong ini. Terus gimana? Di mana dong? Ayo di mana? Dadunya. Kantong. Tereng-teng. Ing. Hah? Oh. Mana mungkin? Tadi kan udah Tadi kan di sebelah dipindahin. sini. Walah, Waduh. kok bisa tadi dimasukin sini? Kayaknya kita jadi serba salah nih, nah. Ada di situ lagi. Wah, mantap. Ayo, tepuk tangan dulu dong. Memang pesulap tuh ngerjainnya nipu orang aja kerjanya. Tapi senang ya? Seneng. Oh, senang ya? Ya. Ya memang tadi gimana perasaan waktu nyari ini nggak ada Iya, gimana tadi rasanya? kan ditaruh sini. Salah. Kan tadi sempat dimiringin, ya Oke. pasti turun ke sana Milih kan, ini Pak. salah. Iya. Milih ini salah, dimiring-miringin gini kan? Iya. Oke, terus Ya jadinya milih lagi, salah-salah terus. Gimana perasaannya, bete nggak? ya serba salah jadinya, Pak. Serba Seperti salah. tema ini, Pak. Jadi bingung. Capek ya? Suruh milih, suruh sana. Bosan nggak jadi? Capek nggak? Kesel nggak? Betul, Pak. Ya, itulah orang yang serba salah pemirsa. Jadi waktu kita mungkin merasa, oh ini benar, lalu kita disalahin. Kita sudah berbuat benar, kita disalahkan. Seperti Bapak yang tadi SMS, dia sudah lakukan yang terbaik, salah lagi Disalahin ternyata. juga. Gitu ya. Bahkan nanti bisa jadi Bapak yang tadi kirim SMS disalah-salahkan. Ya. Memang tidak enak, tapi percayalah kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan membela kita. Pastikan kita berpikir benar dan bereaksi benar. Ya. Ya, Luar gitu biasa. saja. Jadi kita langsung ke SMS, Pak ya. Ini Ya, SMS sudah luar banyak biasa, Mr. sekali. Thailand.
Kita langsung ke SMS pada malam hari ini dari 4647. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kakak yang dulunya berperilaku baik, tapi sekarang perilakunya nakal, bahkan menjadi pemakai narkoba. Saya sudah melakukan berbagai cara untuk merubah kakak saya, tapi tidak juga mau berubah. Bahkan saya mau berantem, melaporkan ke pihak berwajib, tapi tidak juga berubah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih. Iya. Mr. Silent sudah pamit dia. Mana Pak ini, Pak? Sudah pamit dia. Dengan cara yang saya lihat Anda tidak melihatnya tadi. Karena Anda sedang membaca dan kamera sedang disorot ke Anda. Jadi kami lah yang tahu cara dia pamit tadi. Ya nanti titip salam buat Mr. Silent, Pak. Iya. Yang Pokoknya kami tunggu minggu depan lagi, Pak. Oh ya, setiap minggu dia akan muncul di sini Ya. dengan ilmu-ilmunya yang baru. Tiap Jumat malam jam 11 ya. Ya, Jumat malam jam 11. Ya. Ya, gimana Pak menanggapi SMS ini? Begini, yang pasti kita nggak bisa merubah orang lain. Betul. Seringkali yang kita lakukan adalah kita ingin paksa merubah orang lain. Nah, seseorang bereaksi salah, seorang narkoba atau dunia malam dan sebagainya, itu karena pola pikir dia yang salah. Karena kepercayaan yang salah. Misalkan contoh sederhana, aku nggak bisa nih kalau aku nggak minum maka aku sakit perut pusing, misalkan gitu kan. Akibatnya dia percaya dengan minum, pada dia jadi sehat. Padahal minum tidak membuat orang jadi sehat kan gitu kan. Orang kalau nggak pakai narkoba, jadi kalau dia nggak pakai narkoba maka dia akan stres gitu kan. Karena kepercayaan yang salah membuat dia terikat terus. Nah, bagaimana menolong orang-orang seperti gini? Yang pertama pasti kita mengandalkan Tuhan. Kalau saya Nasrani, saya percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa saya dan mau mengubah hidup saya, gitu kan. Dan waktu kita berserah kepada Tuhan, doakan kakak kita untuk dia mengenal Tuhan dengan benar, itu akan sangat membantu. Kenapa? Kita tidak bisa merubah orang, Tuhanlah yang bisa merubah. Betul. Gitu kan. Yang kedua, menghadapi orang seperti itu, terus beritakan kebenaran yang baik. Jadi misalkan dia berbuat kesalahan, beritahu Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Tuhan sudah menjadikan kamu orang yang baik dan seterusnya. Jadi ucapkan kalimat-kalimat yang benar. Jangan malah diajak berantem kayak tadi kan. Betul. Ya memang saya tahu kalau sudah keterlaluan kita jengkel, kadang kita laporkan polisi, ya sudah nggak apa-apa. Tapi walaupun dia di penjara, kita tetap baik sama dia. Tetap hargai dia, karena seringkali yang terjadi orang tambah parah itu karena disalah-salahin terus. Waktu disalahin, dia tambah stres kan? Tapi kayaknya seolah-olah kan niatnya baik Pak untuk merubah orang itu Pak. Nah, kalau saya mau nolong orang, saya harus tahu cara menolong yang benar. Contoh, misalkan saya bukan dokter, ada orang sakit, saya ambil aja suntikan langsung tembak, langsung suntik misalkan. Saya langsung suntikan, maksud saya baik nolong, tapi karena saya nggak tahu cara yang benar, matilah orangnya. Karena saya sembarang suntik gitu kan. Nah, sama kita menolong orang, ini dalam hal ini kan sakit secara mental, secara jiwa ya, perasaannya mungkin terikat dengan narkoba dan sebagainya mungkin. Nah, bagaimana caranya? Beritahu dia kebenaran, gitu. Saya melihat dalam hidup saya, kami menolong orang, kita beritahu kebenaran. Saya tahu bahwa dia tidak langsung berubah. Kenapa? Karena dia mendapatkan pola pikir yang lama itu sudah bertahun-tahun. Apalagi dari pengalaman hidupnya menyatakan bahwa aku kalau nggak narkoba ini stres, minta ampun, aduh aku ketagihan dan semuanya dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kita perlu membantu dengan mengisi dengan pikiran-pikiran yang benar. Ya, Tuhan, pikiran yang benar, komunitas yang baik. Kalau dia selama masih bergaul dengan komunitas yang begitu ya agak susah memang. Tapi percayalah, Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Ya. Atau mungkin bisa bertemu tim Nyoleh juga Pak ya? Boleh. Siapa? Boleh. Iya, Nyoleh Pak ya? Ya. Dan yang pasti kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Jadi kami juga nggak bisa, misalkan Hengki tiba-tiba bawa saudaranya, Pak tolong ini Pak, adik saya ini kena narkoba, ini dasar kepala batu, tolong dilayani di live. Kami nggak mau melayani. Kenapa? Karena yang bersangkutan nggak mau. Nggak mau ya. Kalau yang bersangkutan mau, karena sadar, mau dibimbing, mau dibentuk, kita siap tolong. Bapak siap ya Pak ya? Ya, oke. Ya. SMS selanjutnya dari 9409. Malam kan Nibarani di Batam Center. Kadang saya juga merasa serba salah, soalnya di tempat saya bekerja saya dituntut untuk mengejar target. Padahal saya mau dan semangat. Cuma kerja sama antara bawahan dan sama atasan nggak ada. Mau kita bilangin berkali ya tetap aja jadi serba salah Kak. Kembali lagi ke pasal 1. Makasih, good night. Nah, atasan nggak pernah salah.
Ya, Pasal kalau menurut 1. saya sih, ya mungkin banyak yang mengatakan bahwa kembali ke pasal 1 atasan selalu benar dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau yang kedua, kalau ketika atasan itu salah, ingat pasal 1 atasan itu selalu benar. Jadi mau apapun yang terjadi ya tetap aja atasan itu selalu benar. Tapi kalau menurut saya, bagaimanapun atasan kita memperlakukan kita, dianggap kita merasa bahwa mereka itu seperti orang yang tidak bisa diajak kerjasama gitu ya, tetaplah tunjukkan itikat bahwa kita memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan gitu. Jadi seringkali mata kita ini tertuju sama orang lain dan kita ingin suasana itu bisa berubah menjadi baik kalau orang lain berubah gitu loh. Padahal sebenarnya faktanya adalah perubahan dalam kehidupan seseorang terjadi bukan ketika kita mau merubah orang lain. Karena ketika kita mau merubah orang lain, kita akan merasa kelelahan dan kita akan merasakan kesia-siaan dan gak ada hasilnya. Tapi perubahan di dalam kehidupan ini terjadi ketika kita berubah memandang orang lain, berubah memandang diri kita sendiri, berubah memandang keadaan sekeliling mengenal kita. Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar tentunya itu adalah awal dari setiap perubahan di dalam kehidupan kita. Intinya bukan orang lain yang harus berubah untuk kita, karena bagaimanapun intinya bukan di sana gitu. Tapi permasalahan dalam kehidupan ini seringkali terjadi karena bagaimana cara kita memandang orang lain itu. Kalau memang orang atasan kita seperti itu yang Tuhan izinkan untuk kita miliki di perusahaan kita saat ini, dan kita masih diizinkan Tuhan untuk bekerja di situ, mencari nafkah di situ, dan ketemu dengan atasan yang seperti itu, pasti kan karena Tuhan punya tujuan. Kenapa kita harus ada di tempat itu dan ketemu dengan orang yang itu gitu loh. Pasti karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan ingin kita belajar untuk mengenal tipe kepribadian orang lain, belajar untuk menyikapi kepribadian orang lain dengan baik, belajar kita untuk bisa menundukkan diri dengan baik. Karena pemimpin yang baik adalah seorang pengikut yang baik. Orang yang tidak bisa jadi pengikut yang baik itu tidak akan mungkin bisa jadi pemimpin yang baik. Jadi untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa jadi dulu pengikut yang terbaik gitu. Nah, jadi pengikut itu seringkali nggak enak karena maunya atasan itu seringkali nggak sama dengan maunya kita. Pengennya protes aja, tapi pak gitu loh. Menurut saya nggak itu yang benar. Saya nggak mau lakukan itu gitu. Karena dengan melakukan itu mungkin begitu banyak hal yang menurut kita akhirnya menyulitkan kita. Akan tetapi kalau kita berada di posisi itu, percayalah bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan ingin kita belajar sesuatu di sana. Belajar untuk ikutin dulu. Kepercayaan yang benar itulah yang memulihkan. Iya, betul. Kalau dia tidak memiliki kepercayaan yang benar, nggak pulih. Ya, kita sampai selanjutnya dari 3818. Selamat malam. Saya Rizal. Kenapa ya susah kali cari pekerjaan di Batam, dan kedua mencari teman di Batam yang baik dan peduli sama kita atau orang lain. Saya minta solusinya dari Rizal. Oke, buat Rizal yang pertama cari kerja kok susah. Kerja ya, karena kerja sesuai dengan kapasitas, kompetensi kita apa, skill kita apa, hobi kita apa, bidang kita apa. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Yang kedua, kalau cari teman yang baik nggak susah di Batam. Ya, paling tidak Anda sedang menyaksikan acara, Anda bisa kontak kami, Anda bisa melihat seluruh kehidupan kami, apakah benar New Life itu benar-benar menolong, memberi secara gratis atau tidak, dan Anda pun bisa menolong orang lain. Mungkin Anda berkata, tapi saya nggak ada kerjaan, nggak ada dana, tetap bisa menolong orang lain. Minimal Anda memberikan senyum, itu sudah mendatangkan suasana yang indah gitu kan ya. Jadi boleh kontak buat Rizal. Bisa main ke New Life ya? Iya, betul sekali. Dan mungkin bisa mulai dengan merubah pola pikir dulu ya. Karena ketika kita mulai berpikir cari kerja di Batam ini susah, cari teman yang baik di Batam ini susah, maka pada saat itu kita akan mulai melihat orang lain dengan kuda-kuda gitu. Kita mulai mau melamar pekerjaan dengan seadanya karena kita tahu ini pasti susah gitu, pasti nggak bisa masuk gitu. Tapi mulai miliki pola pikir yang benar bahwa saya adalah orang yang berhasil. Tuhan menciptakan saya untuk menjadi orang yang berhasil. Dan keberhasilan itu tidak harus selalu melalui pekerjaan misalnya seperti itu. Dan kemudian untuk teman-teman, mulailah dari diri kita sendiri untuk menjadi seorang teman yang baik untuk orang lain gitu loh. Karena kita menuntut orang lain jadi teman dong yang baik buat saya gitu. Tanpa kita sadari
itu adalah sebuah tuntutan gitu loh. Padahal dengan ketika kita dimulai dari diri kita sendiri, kita mau menjadi teman yang baik untuk orang lain, secara otomatis orang akan datang kok, orang akan senang kok dekat kita gitu, dan mereka akan berlomba-lomba memberikan kebaikan sama kita. Apa sih yang bisa aku bantu buat kamu gitu loh. Karena apa ya? Bukan mana yang peduli sama saya dulu, tapi kita peduli dulu terhadap orang lain. Nanti kita menerima. Betul. Kita ke SMS selanjutnya dari 4945. Selamat malam, saya mau tanya tentang masalah keluarga saya. Kan saya udah nikah 2 tahun, tapi saya masih sayang dengan mantan saya. Tapi dalam hati saya pengen melupakan mantan saya karena saya kasihan dengan suami saya karena hati saya masih mencintai mantan saya. Terima kasih, mohon solusinya. Iya, buat ibu yang kirim SMS begini Bu, Anda tidak perlu berusaha melupakan mantan Anda. Semakin Anda berusaha melupakan, sebenarnya mantan Anda akan muncul dalam pikiran Anda. Nah, semakin ingat ya? Semakin ingat jadinya. Makanya bagaimana untuk kita melupakan seperti yang Anda harapkan, sebenarnya sederhana, fokus saja pada suami, pada anak-anak yang Tuhan berikan, bangun kebahagiaan di sana. Jangan yang Anda berusaha melupakan, mantan Anda sebenarnya Anda bukan melupakan, Anda sedang mengingat keindahan bersama dengan mantan. Melihat yang itu Pak. Iya, melihat yang ke belakang tanpa disadari maksudnya mau melupakan, tapi malah fokusnya ke mantan. Nah, untuk kita bisa melupakan, fokusnya jangan ke arah mantan. Fokusnya ke suami. Terima kasih Tuhan buat suami yang terbaik, aku punya keluarga yang bahagia. Jadi nggak usah berusaha untuk melupakan lah. Karena bagaimanapun itu kan sudah selesai. Sudah menjadi masa lalu kita. Apa yang ada di depan mata, fokus, hidup dengan apa yang ada sekarang dan masa depan. Dan seringkali kita tuh berpikir tentang mantan itu kan kita tanpa kita sadari kita berada di dalam dunia khayalan ya. Dunia yang kita create sendiri, angan-angan atau bayang-bayang kita gitu loh. Padahal faktanya mungkin belum tentu. Sementara suami kita ini adalah orang yang setiap hari sudah menjalani hari-hari bersama kita sudah tahu baik buruknya, dan kita sudah memasuki realita dalam kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya yang nggak bisa dibandingkan gitu. Betul. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 8571. Selamat malam Batam TV, saya Doni di Batam. Apa yang harus saya lakukan jika hal sangat sepele istri saya merajuk hingga berminggu-minggu selama bertahun-tahun seperti ini terus? Jika saya ambil keputusan tegas, pasti dia melakukan tindakan bunuh diri, dan saya sangat bosan hidup seperti ini. Tapi saya sayang dengan anak saya. Jika saya cerai serba salah, gimana? Iya, buat Mas Doni lebih bagus Anda konseling ya. Ketemu karena tidak tahu pengertian merajuknya ini sampai gimana, kemudian kondisi psikologis istri Anda bagaimana, itu kan harus diketahui dulu. Dan kalau Anda memang mau cek, misalkan kalau Anda bisa yakin dia bunuh diri, berarti kan ada tindakan-tindakan dia yang sudah mengarah ke sana. Entah itu ancaman, entah itu apa. Nah, itu bisa dicek oleh psikolog biasanya gitu kan ya, untuk mengetahui kondisi psikologisnya. Dan lebih bagus Anda konselingnya berdua dan arahkan pasangan Anda untuk mendekat kepada Tuhan. Orang yang mendekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dia akan bisa mengasihi pasangannya dengan benar. Karena kalau orang itu tidak mendekat kepada Tuhan, tidak menerima kasih dari Tuhan, dia akan fokusnya ke dirinya. Ini kan kalau kondisinya secara psikologis ini kan istri Anda ini kan fokusnya kan ke diri Anda, ke dirinya sendiri. Maksudnya pingin suami layani dan baik, pingin disenangkan oleh suami, kalau nggak mau ngancam bunuh diri dan sebagainya. Fokusnya ini yang harus dibelokkan dulu, gitu. Ke Tuhan, Mbak. Ke Tuhan, karena dia menerima kasih dari Tuhan, baru dia bisa memberikan kasih itu kepada kita. Kasih itu memberi, bukan menuntut. Kalau dalam kondisi gini, menurut saya, maaf, istri Anda sedang mengalami kondisi kejiwaan yang tidak labil. Kalau berdasarkan yang tidak stabil, kalau berdasarkan SMS-nya, ya bisa bertemu Pak, ya mungkin yang boleh ketemu, biar lebih enak. Satu lagi SMS terakhir dari 7077. Saya mau tanya, ada pacar saya tapi pendiriannya tidak tetap. Bagaimana untuk meyakinkan pacar saya? Padahal saya sayang sama pacar saya. Nah, ya, saya punya dua pacar, dua-duanya sayang sama saya. Saya bingung bagaimana saya untuk katakan sama pacar saya, kan tidak mungkin dua-duanya saya buat istri. Tapi saya takut untuk membilangkan sama pacar saya yang satu lagi karena saya tidak mau menyakiti perasaan pacar saya. Apa yang harus saya buat?
Ya. Seperti contoh saya tadi nih. Justru yang sedang Anda lakukan adalah Anda sedang menyakiti pasangan Anda dan Anda sedang menyakiti kedua-duanya. Ketika Anda mengatakan sebenarnya Anda hanya menyakiti salah satu di antaranya. Meskipun sebenarnya kedua-duanya juga kalau tahu pasti akan sakit hati gitu, tapi paling enggak Anda menghentikan gitu loh supaya sakit hati ini tidak berlarut-larut. Lebih cepat Anda ambil keputusan, lebih cepat Anda menyelesaikan masalah ini, lebih tenang hidup Anda. Ya, Anda serba salah karena kesalahan yang sudah dilakukan. Betul sekali. Sudah punya pacar masih terima lagi kan? Nah, sekarang harus berani ngakuin kesalahan, bertanggung jawab atas kesalahan. Bahkan resiko dari Anda menghentikan salah satu pun Anda bisa kehilangan dua-duanya. Tapi itu resiko. Ya. Ya, secara cepat Pak, satu SMS terakhir Pak dari 17098, selamat malam dari Ijal. Bagaimana cara menghilangkan perasaan selalu merasa bersalah dan tidak langsung terpengaruh dengan ucapan orang lain sehingga menimbulkan rasa percaya diri, tidak minder dalam pergaulan sehari-hari? Oke, jawaban saya sederhana. Konteks saja setelah ini, gitu kan? Karena jawabannya cukup panjang. Jadi yang pasti rasa bersalah Anda akan selesai jika Anda mengetahui kebenaran. Ya. Kalau Anda tahu kebenaran, maka Anda akan selesai rasa bersalah. Apa itu kebenarannya bisa konteks setelah ini. Ya, luar biasa. Mungkin mau disampaikan ada pesan buat pemirsa di rumah dari Bu Dita? Ya, hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita dari rasa serba salah ini. Ya. Jadi pastikan bahwa Anda memiliki nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan Anda. Ya, dari Pak Susilo? Di mana ada Tuhan, disitulah ada kemerdekaan. Kalau Tuhan ada dalam hati kita, kita merdeka. Ya, luar biasa Pak malam hari ini. Terima kasih buat Ibu Dita, buat Pak Susilo. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa yang telah menyaksikan dengan setia siaran ini. Betul. Dan kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang Anda kirimkan kepada kami bacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi secara langsung di nomor yang sama di 0819 081 77771. Semua layanan yang diberikan oleh free, gratis dan cuma-cuma. Ya. Pemirsa, kami mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, pemirsa bisa bergabung dengan Facebook New Life di nama New Life Spasi Batam TV. Di sana pemirsa mungkin bisa curhat juga, bisa bertanya, juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat-Jumat lalu dengan tema yang luar biasa. Ya, terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita, di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati.